Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Selika Risma Oktaviani, SMA 1D019 kelas 3A, Proyek Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur sel tumbuhan. Sel tumbuhan memiliki ukuran dan bentuk yang bervariasi, umumnya berukuran mikroskopis, artinya hanya dapat dilihat di bawah pengamatan mikroskop. Meskipun sel merupakan unit terkecil, namun di dalamnya masih terdapat bagian-bagian yang lebih kecil lagi dan berperan dalam melakukan aktivitas hidup sel itu sendiri atau disebut dengan organel. Ciri-ciri sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel, memiliki nukleosida, memiliki vakuola yang besar, ukuran nukleusnya lebih kecil dibandingkan vakuola, bentuk selnya tetap, penyimpanan energinya dalam bentuk butiran pati. Fungsi sel tumbuhan yaitu untuk mengatur semua aktivitas tumbuhan, berperan langsung dalam proses tumbuh kembang tumbuhan, menyimpan dan membawa sifat genetik tumbuhan, serta menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan. Selanjutnya yaitu struktur pada sel tumbuhan terbagi menjadi 3 bagian yaitu nukleus, sitoplasma, dan membran sel. Nukleus yaitu organel yang sangat unik dan penting sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom dari sel tertentu. Nukleus mempunyai fungsi mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Inti dan isinya disebut dengan nukleoplasma. Selanjutnya sitoplasma yang merupakan sebuah cairan kental yang terdapat di dalam sel yang berfungsi sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel untuk menyalurkan dan melarutkan zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel untuk beraktivitas, serta sebagai pengatur posisi klorofil. Selanjutnya, sitoplasma terbagi menjadi 3 bagian yaitu sitosol, organel-organel sel, dan infusi sitoplasma. Sitosol ini merupakan sebuah cairan kental yang berupa air, garam, dan senyawa-senyawa organik. Fungsi dari sitosol sebagai sumber penyedia makanan dari sel-sel dan organel-organel sel, sebagai tempat terjadinya proses metabolisme seperti sintesis protein dan asam lemak. Selanjutnya ribosom. Ribosom ini terletak di dalam retikulum endoplasma, sitoplasma, dan nukleolus. Jumlahnya bergantung pada keaktifan sel, serta memiliki fungsi sebagai tempat sintesis protein. Selanjutnya ada retikulum endoplasma, terletak di dalam sitoplasma. Berdasarkan keberadaan ribosom, terdapat 2 jenis retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar, yang merupakan retikulum endoplasma yang terdapat ribosom, berperan dalam pembentukan membran dan protein, dan retikulum endoplasma halus, yang merupakan retikulum endoplasma yang tidak terdapat ribosom, berperan dalam pembentukan lemak, menetralisir racun, dan menyimpan kalsium. Secara keseluruhan, retikulum endoplasma memiliki fungsi tempat pelekatan ribosom dan memperkaya senyawa protein hasil sintesis ribosom. Selanjutnya ada mitokondria berbentuk lonjong, dibungkus oleh selapis membran yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Jumlahnya bervariasi tergantung pada tingkat metabolisme. Berfungsi sebagai penghasil energi karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi pada tumbuhan disebut diktiosom. Jumlahnya dapat mencapai ratusan pada setiap sel berbentuk seperti pipi yang dibatasi oleh membran. Memiliki fungsi di anjatan untuk proses sekresi, menghasilkan ribosom, membentuk dinding sel, serta membentuk akrosom. Selanjutnya ada plastida, mengandung DNA, ribosom, sumber enzim, dan beberapa jenis protein. Umumnya memiliki zat warna, namun ada juga yang tidak memiliki zat warna, disebut leukoplast. Berdasarkan kandungan leukoplast terbagi menjadi 3 bagian, yaitu amiploplast, yaitu plastisida yang mengandung aminum, proteinoplast, plastisida yang mengandung protein, elaiuplast, plastisida yang mengandung lemak. Selanjutnya ada vakuola atau rongga sel. Vakuola ini dibungkus oleh selapis membran yang disebut tonoplast. Terdapat beberapa nyawa sel kimia seperti garam mineral, karbohidrat, amino, dan antosianin. Semakin tua sel tumbuhan, maka vakuola yang terbentuk semakin besar. Memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan zat cadangan makanan. Selanjutnya ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini berbentuk silindris atau tabung yang tidak bercabang dengan diameter 2,5
M, tersusun atas protein tubulin yang terpakai dalam susunan tubulin. Protein tubulinnya terdiri alfa tubulin dan beta tubulin. Memiliki fungsi untuk memberi bentuk sel, membantu pengangkutan bahan-bahan di dalam sel. Selanjutnya ada mikrofilamen, yaitu organel sel yang juga termasuk sebagai sitskeleton, memiliki bentuk tabung panjang dan padat, terdiri dari beberapa benang-benang yang terbuat dari kumpulan molekul protein dan aktin. Mikrofilamen dalam kita ditemukan dekat membran sel, berfungsi sebagai kerangka yang mempertahankan bentuk sel agar tidak berubah-ubah. Selanjutnya ada badan mikro, yaitu organel sel yang memiliki ukuran yang kecil dan dilapisi oleh membran tunggal, berinteraksi dengan retikulum endoplasma, mengandung beberapa enzim, terbungkus oleh selapis membran yang terdiri dari perioxom dan glikiosom. Fungsi sebagai pengurai antihidrogen peroksida dengan melalui proses fotorespira, mengubah zat racun menjadi air dan oksigen, mengubah asam lemak menjadi zat gula. Kemudian ada inklusi sitoplasma yang merupakan sebuah zat yang memiliki ukuran yang kecil dan biasanya terdapat di dalam sitoplasma. Zat inklusi tidak akan bisa larut di dalam sitoplasma. Pada sel tumbuhan sendiri ternyata dapat banyak sekali zat inklusi seperti kalsium oksalata, silikon dioksida, dan granul. Selain itu, inklusi juga bisa kita temukan pada butiran-butiran lipid yang tersusun dari beberapa campuran lemak dan protein. Dan yang terakhir ada dinding sel. Dinding sel ini tipis dan berlapis-lapis, diselimuti oleh membran sel atau membran plasma, dibedakan atas dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Fungsinya mencegah sel menggembung melewati batas maksimum, melewati sebagai jenis zat untuk kebutuhan sel.